Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Yang pertama yaitu ada pengertian pendidikan Islam. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pendidikan? Pendidikan merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar ataupun dilakukan secara disengaja untuk menambah pengetahuan, menambah wawasan, menambah pengalaman untuk menentukan tujuan hidup. Nah, dengan itu kita bisa mendapat pandangan yang lebih luas. Nah, dengan pendidikan itu sendiri dapat menciptakan orang-orang yang berkualitas. Tadi sudah dijelaskan istilah pendidikan. Masuk ke pendidikan Islam. Apa sih pendidikan Islam itu? Pendidikan Islam merupakan suatu sistem yang mana kependidikannya itu merupakan atau kependidikannya itu mencakup segala aspek yang dibutuhkan oleh hamba Allah. Sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Istilah pendidikan dalam konteks Islam mengacu pada 3 term. Yang pertama yaitu term at-tarbiyah, kemudian yang kedua term at-ta'dib, dan yang ketiga term at-ta'lim. Nah, term yang paling populer digunakan oleh pendidikan Islam yaitu term at-tarbiyah, sedangkan term at-ta'dib dan term at-ta'lim itu jarang sekali digunakan, meskipun kedua term itu sudah ada sejak awal. Ketiga term tersebut memiliki kesamaan makna, meskipun secara esensial masing-masing term memiliki perbedaan. Selanjutnya yaitu perbedaan dari at-tarbiyah, at-ta'lim, dan at-ta'dib. Yang pertama, at-tarbiyah. Nah, penggunaan istilah at-tarbiyah ini berasal dari kata rob. Walaupun kata rob ini memiliki makna, tetapi kata rob ini menunjukkan makna merawat, berkembang, tumbuh, dan lain sebagainya. Kemudian prinsip-prinsip at-tarbiyah dalam konteks Islam adalah bahwa murabbi atau pendidik hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mengetahui mengenai hakikat manusia dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu at-ta'lim. Istilah at-ta'lim ini sudah digunakan sejak awal periode pendidikan Islam. At-ta'lim ini sifatnya lebih universal dibanding at-ta'dib dan at-tarbiyah. Kemudian Rashid Ridho mengartikan at-ta'lim ini adalah proses transmisi sebagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu at-takdib. Nah, istilah at-takdib ini mencakup unsur-unsur pengetahuan, pengajaran, dan pengasuhan yang baik. Nah, istilah at-takdib ini juga mencakup beberapa unsur yang menjadi hakikat pendidikan yang saling berkaitan seperti ilmu, hikmah, keadilan, dan sebagainya. Kemudian lanjut ke hakikat pendidikan Islam. Apa sih hakikat pendidikan Islam itu? Hakikat pendidikan Islam merupakan upaya orang-orang soleh yang sadar untuk mengarahkan peserta didik melalui ajaran agama Islam untuk ke puncak perkembangan dan pemajuan yang ada. Kemudian ada aspek-aspek yang meliputi hakikat pendidikan Islam. Ada akidah, akhlak, tarbiyah, tauhid, kemudian tarbiyah. Kemudian yang terakhir ada tujuan pendidikan Islam. Nah, untuk apa sih tujuan pendidikan Islam itu?
Nah, tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencapai pertumbuhan kepribadian manusia secara menyeluruh dan seimbang yang dilakukan melalui latihan jiwa dan akal pikiran. Nah, dengan demikian, pendidikan Islam harus diarahkan kepada upaya untuk mewujudkan cita-cita Islam, yaitu terbentuknya manusia yang beriman dan bertakwa serta tulus melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.